Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Sri Wahyuni dari kelas 2022C, jurusan Pendidikan Matematika dengan NPM 222151084. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai jawaban UAS pada mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, MPD. Bagaimana hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan serta bagaimana ciri-cirinya? Hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan sangatlah penting sebab ia menjadi dasar, arah, dan pedoman suatu sistem pendidikan. Filsafat pendidikan mempunyai peranan yang amat penting dalam sistem pendidikan karena merupakan pemberi arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan dan landasan kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Nah, untuk hubungan sistem filsafat dan filsafat pendidikan itu dapat dirumuskan sebagai yang pertama, filsafat mempunyai objek lebih luas, sifatnya universal, sedangkan filsafat pendidikan itu objeknya terbatas dalam dunia filsafat pendidikan saja. Nah, yang kemudian yang kedua, filsafat hendak memberikan pengetahuan atau pendidikan atau pemahaman yang lebih mendalam dan menunjukkan sebab-sebab, tetapi yang tak begitu mendalam. Dan yang ketiga, filsafat memberikan sintesis kepada filsafat pendidikan yang khusus, mempersatukan dan mengkoordinasikannya. Dan yang keempat, lapangan filsafat mungkin sama dengan lapangan filsafat pendidikan, tetapi sudut pandangnya berlainan. Kemudian menurut Suprato Wirodiningrat dalam Surajeyo 2012 menyebutkan ciri-ciri filsafat itu ada 3. Yang pertama, menyeluruh. Artinya pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri dan bukan hanya ditinjau dari suatu sudut pandang tertentu. Pemikiran kefilsafatan itu ingin mengetahui hubungan antara ilmu yang satu dengan ilmu lain, hubungan ilmu dengan moral, seni, dan tujuan hidup. Kemudian ciri filsafat yang kedua yaitu mendasar. Artinya pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental atau esensial objek yang dipelajarinya sehingga dapat dijadikan dasar berpijak bagi segenap nilai dan keilmuan. Jadi tidak hanya berhenti pada very kulitnya saja, tetapi sampai tembus ke dalam-dalamnya. Ya. Nah, untuk ciri yang ketiga itu spekulatif. Artinya, hasil pemikiran yang didapat dijadikan dasar sebagai pemikiran selanjutnya. Hasil pemikirannya itu selalu dimaksudkan sebagai dasar untuk menjelajah wilayah pengetahuan yang baru. Meskipun demikian, tidak berarti hasil pemikiran kefilsafatan itu meragukan karena tidak pernah mencapai penyelesaian. Nah, kemudian ciri-ciri filsafat pendidikan itu disusun oleh sistematika yang empiris dan logis. Yang pertama itu ada ontologi pendidikan. Nah, ontologi itu biasanya diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai wujud hakikat yang ada. Objek ilmu-ilmu atau keilmuan itu adalah dunia empiris, dunia yang dapat dijangkau panca indera. Oleh karena itu, objek dari ilmu ini adalah pengalaman indrawi. Dalam filsafat pendidikan, ontologi ini digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan seperti mengapa pendidikan ada, mengapa lembaga pendidikan didirikan, untuk apa pendidikan itu ada. Nah, yang kedua itu ada epistemologi pendidikan. Untuk epistemologi pendidikan itu membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut. Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran dan apa kriterianya. Epistemologi juga berbicara mengenai tentang metode, cara, dan dasar dari ilmu pengetahuan atau studi tentang hakikat tertinggi, kebenaran, dan batas ilmu manusia. Jika dikaitkan dengan dunia pendidikan itu, epistemologi itu berusaha menjawab pertanyaan seperti bagaimana pengetahuan itu muncul dalam diri manusia, bagaimana kehidupan intelektualnya tercipta, termasuk setiap pemikiran dari konsep-konsep nations yang muncul sejak dini,
Apa sumber yang memberikan kepada manusia arus pemikiran dan pengetahuan ini? Nah, itu epistemologi itu berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Kemudian yang ketiga itu ada aksiologi pendidikan. Untuk aksiologi pendidikan itu membahas terhadap nilai dari suatu objek. Nah, nilai tersebut itu dibagi jadi dua, yaitu nilai etika dan nilai estetika. Aksiologi itu mencoba memberikan penjelasan mengenai kegunaan pengetahuan dan cara pengetahuan menyelesaikan suatu permasalahan. Dan dalam filsafat pendidikan itu aksiologi itu digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti apakah kegunaan ilmu itu bagi kita? Jelaskan perbedaan antara filsafat matematika dengan filsafat pendidikan matematika. Filsafat matematika adalah cabang dari filsafat yang mengkaji anggapan-anggapan filsafat, dasar-dasar dan dampak-dampak matematika yang bertujuan untuk memberikan rekaman sifat dan metodologi matematika dan untuk memahami kedudukan matematika di dalam kehidupan manusia. Sedangkan untuk filsafat pendidikan matematika adalah filsafat yang membicarakan proses pendidikan matematika yang mengacu pada masalah belajar dan mengajar. Apa tujuan dan fungsi filsafat pendidikan? Mengapa calon guru harus mempelajari filsafat pendidikan? Tujuan filsafat pendidikan memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Filsafat merupakan acuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Disadari atau tidak, nampaknya dapat mempengaruhi situasi dan kondisi. Karena kita itu kan menumpukan seluruh harapan kepada pendidikan, karena sadar bahwa hanya melalui pendidikanlah kita dapat memperbaiki hidup. Untuk fungsi filsafat secara singkatnya yaitu sebagai induk ilmu pengetahuan dan peneretas pengetahuan. Artinya, filsafat memberi arahan kepada ilmu pengetahuan dalam merumuskan konsep dan teori untuk membangun konsep ilmiah. Dengan bantuan filsafat, berbagai ilmu baru dapat dikembangkan bagi kelangsungan dan peradaban manusia yang ada di bumi. Nah, sebagai calon guru, kita harus mempelajari filsafat pendidikan karena filsafat pendidikan memberikan fondasi tanggung jawab kepada calon-calon guru tentang hakikat setiap praktik pembelajaran di sekolah. Dan kajian filsafat itu melatih calon guru untuk memikirkan setiap apa yang harus dilakukan dan alasan-alasannya. Mengapa harus belajar filsafat matematika? Dan jelaskan setiap aliran filsafat matematika. Kita harus mempelajari filsafat matematika karena untuk melakukan refleksi dan mempertanggungjawabkan matematika, serta mencakup tema-tema antara lain dengan logika, jenis-jenis inquiry yang berperan dalam matematika dan berperan pada manusia dalam pengembangan matematika. Karena menurut Galileo, filsafat dapat diibaratkan seperti buku yang ditulis dalam bahasa matematika, Kajian filsafat matematika dari segi filsafat bahasa sangat penting dilakukan dalam rangka mengungkapkan hubungan antara bahasa, logika, dan matematika. Sebagai suatu cabang filsafat, objek material filsafat matematika adalah filsafat dan objek formalnya adalah matematika. Untuk aliran-aliran filsafat matematika, yang pertama itu ada Platonisme. Platonisme itu menganggap matematika adalah kebenaran mutlak dan pengetahuan matematika merupakan hasil ilham ilahi, atau Tuhan adalah salah seorang ahli matematika atau matematikawan. Platonisme ini memandang objek-objek matematika adalah real dan eksistensi real objek, dan struktur matematika adalah sebagai eksistensi realitas yang ideal dan bebas dari sifat manusiawi. Kegiatan matematika adalah proses menemukan hubungan-hubungan yang telah ada di alam semesta. Kemudian aliran yang kedua adalah aliran logisisme. Perkembangan logika serta ilmu pengetahuan yang memuat prinsip-prinsip dan ide-ide yang mendasari semua ilmu pengetahuan lain. Setidaknya dimulai oleh Leibniz tahun 1666
Reduksi konsep-konsep matematika ke dalam konsep logika telah dimulai pada era Dedekind tahun 1888 dan Gottlob Frege antara 1884 sampai 1903. Aliran yang ketiga yaitu intuisionisme, yaitu aliran filsafat dalam tradisi Kant bahwa semua pengetahuan manusia diawali oleh intuisi, menghasilkan konsep-konsep dan diakhiri dengan ide-ide. Setidaknya untuk semua tujuan praktis, segala sesuatu termasuk matematika hanya ada dalam pikiran. Aliran intuisionisme ini mulai dikembangkan sekitar 1908 oleh matematikawan Belanda L.J.W. Brouwer 1882 sampai 1966. Meskipun beberapa ide awal intuisionisme ini diketahui telah ada seperti yang dirumuskan oleh Kronecker 1890-an dan Poincare antara 1902 sampai 1906, L.E.J. Brouwer menyatakan bahwa matematika adalah kreasi pikiran manusia. Kemudian untuk aliran yang selanjutnya yaitu aliran absolutisme. Nah, pengetahuan matematika terdiri dari kebenaran yang sudah pasti dan tidak dapat diubah. Kebenaran yang bersifat absolut atau mutlak merupakan satu-satunya realitas pengetahuan yang sudah pasti dan kebenarannya pun tergantung pada logika dan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Kemudian aliran yang terakhir adalah aliran falibilisme. Nah, menurut falibilisme ini, kebenaran matematika dapat menjadi subjek yang begitu sederhana dan dalam banyak hal dapat dikritisi. Kebenaran matematika ini bersifat tidak sempurna katanya, atau fallible, tidak kokoh dan di masa depan dapat dikoreksi serta direvisi. Bagaimana filsafat bisa menjelaskan hubungan dengan matematika? Matematika dan filsafat memiliki hubungan yang cukup erat dibandingkan ilmu lainnya. Alasannya, filsafat merupakan pangkal untuk mempelajari ilmu dan matematika adalah ibu dari segala ilmu. Ada juga yang beranggapan bahwa filsafat dan matematika adalah ibu dari segala ilmu yang ada. Nah, untuk hubungan keduanya itu diibaratkan filsafat sebagai induknya ilmu, sedangkan ilmu pengetahuan sebagai anaknya filsafat. Mengapa demikian? Karena filsafat itu sifatnya lebih luas atau universal objeknya, sedangkan ilmu pengetahuan itu objeknya terbatas karena hanya di dalam bidang tertentu. Demikianlah penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.